Ibu, aku minta maaf. Ini salahku, karena tidak melindungimu. Sampai hari ini, aku akhirnya melihat warna asli Ye Yunxiu. Nah, pendatang baru harus belajar aturan. Bangun. Bersujud pada orang tua, seperti kami. Pergi sana. Masih keras kepala, lihat saja, kuat nggak punggungmu? Atau tinjuku yang lebih kuat, pukuli dia. Hentikan. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Dia jatuh, kami hanya membantunya berdiri. Buat ulah lagi, masuk sel isolasi. Baiklah. Kami mendapat manfaat dari Tuan Muda Ye. Khusus untuk mengurusmu lebih lanjut. Hari ini adalah rutinitas harianmu mulai sekarang. Kau harus membiasakan diri dulu. Mengerti? Ye The Yunxiu, film was translated and aku tidak akan narrated pernah by M memaafkanmu. Media. 1102. Ini asramamu. Ingat ini. Mulai sekarang, kau dilarang keras berkelahi. Paham? Kalian berdua anak muda. Apa yang kalian inginkan? Orang tua, di sini, ini tentang siapa yang tiba lebih dulu. Tidak ada hierarki usia. Kau pendatang baru. Aku pasti akan menetapkan aturan untukmu. Mengatur aturan untukku. Dan kau berani mengecekku. Sepertinya kau bosan hidup. Tunggu. Kamu tidak ingin membuat masalah dan berakhir di sel isolasi. Ye Changjun. Kau mencari mati. Hancurkan. Kamu. Tenang saja. Siapapun yang ingin menindas orang-orangku, belum lahir. Kemarilah. Langka, sungguh langka. Ini sebenarnya fisik yang agung dan din agung, yang hanya ada sekali dalam selbat. Pewaris kekuatan pavilion naga langitku. Kandidat yang benar-benar sempurna. Nah, apakah kau bersedia menjadi muridku? Mewarisi hidup aku dan menjadi tuan pavilion naga langit. Kamu adalah Tuan Pavilion Naga Langit, teratas dunia. Kekayaan yang tak terkalahkan, memiliki 8.000 pasukan, dan kekuasaan tertinggi. Tepat sekali. Tapi, kenapa kamu ada di sini? Nah, apakah kau sangat penasaran? Bahwa aku begitu kuat, namun masih datang ke tempat ini. Itu karena aku sudah tua. Dan enggan mengurus urusan sepele di luar. Aku hanya mencari tempat yang tenang. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga kepadaku. Balas dendam yang aku cari adalah satu-satunya kesempatanku. Tuan di atas, muridmu membungkuk padamu. Bagus. Bangun. Aku bersedia mewariskan teknik pamungkas seumur hidupku kepadamu. Terima kasih, Tuan. 5 tahun kemudian, penjara kota utara. Ye Changjun. Hukumanmu selesai hari ini, dan kau dibebaskan. Jadilah orang baik. The film was translated and narrated by M Media. Tuan, aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Lima tahun telah berlalu. Aku akhirnya keluar. Ye Yunxiu, apa yang kamu lakukan padaku? Hukumanmu akan 100 kali lebih berat.
Apakah Ye Yun Siul mengirimmu? Cukup omong kosong. Hari ini adalah hari kau pergi ke dunia kematian. Kakak, kenapa orang pavilion naga langit di sini? Mana ku tahu. Salam kepada Raja Naga dari Pavilion Naga Langit. Salam kepada Raja Naga dari pavilion naga langit. Bangunlah. Terima kasih, Tuan Naga. Anda benar-benar Raja Naga dari pavilion naga langit. Apa? Apakah aku tidak terlihat seperti itu? Tidak, saya tidak berani. Kami berdua sudah lama mengagumi Anda. Kami berharap suatu hari nanti, kami bisa bergabung di bawah perintah Anda. Mohon Anda mengabulkannya. Bukankah kamu sangat sombong tadi? Kamu bahkan mengatakan ingin membunuhku. Raja Naga, ampuni hidup kami. Ye Yun Siul memberi kami 1 juta. Untuk membuat kami membunuh Anda. Kami tahu kami salah. Benar-benar dia, Xuan Lin. Aku serahkan 2 orang ini padamu. Ya, Tuan Naga, masalah yang kau minta aku selidiki. Sudah aku selidiki secara menyeluruh. Dulu denganmu, wanita yang kau miliki hubungan dengannya, Feng Lingsu, bahkan melahirkan seorang putri untukmu. Benarkah? Namun, Feng Lingsu saat itu dicemooh karena hamil di luar nikah. Hari ini, dia bahkan diatur oleh keluarga, menghadiri jamuan ulang tahun Tuan Yi, dan muncul bersama Ye Yun Siul. Apa? Aku akan pergi mencari mereka sekarang. Oh ya, identitasku harus dirahasiakan. Jangan menarik perhatian. Bawa mereka kembali. Aku akan mencarimu jika aku butuh sesuatu. Ya, Tuan Naga. Selamat tinggal, Tuan Naga. Selamat tinggal, Tuan Naga. Villa keluarga Ye. Berhenti. The film was translated and Ye Yun Siul. narrated by M Media. Ye Changjun, Yi Changju. Aku minta maaf. Aku terlambat. Baguslah kamu di sini. Ye Changjun. Kenapa kau belum mati juga? Belum ada di antara kalian yang mati. Bagaimana aku berani mati? Kurang ajar. Jalan. Kamu mempermalukan keluarga ya kita. Sekarang, mengapa kamu kembali? Nenek, kamu pasti sudah tua dan pikun. Kenapa aku masuk penjara waktu itu? Kamu tidak mungkin lupa dalam 5 tahun, kan? Ye Changjun, apa maksudmu dengan ini? Apakah ada kebenaran lain di balik kejadian itu? Tidak. Tuan Mudawan, jangan dengarkan omong kosong si tidak berguna ini. Jika dia tidak bertindak bodoh saat itu, mengapa dia berakhir di penjara 5 tahun? Semuanya. Saya minta maaf atas tontonan hari ini. Dalang ini telah kembali. Hal itu akan pengaruhi suasana hati semua orang. Mohon kembali dulu. Di lain hari, saya pasti akan berkunjung untuk meminta maaf. Baiklah. Semua orang sudah pergi. Berhentilah berpura-pura. Kamu tidak benar-benar percaya bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi waktu itu. Berhentilah menyindir di sini. Di seluruh kota utara, siapa yang tidak tahu bahwa kau Ye Changjun memiliki karakter yang bejat? Apa kebenaran tentang apa yang terjadi waktu itu? Aku yakin kalian tahu di hati kalian. Segala yang diambil dariku selama bertahun-tahun, aku ambil kembali sepotong demi sepotong. Juga, kematian ibuku dan arwah kakekku di surga. Aku akan memberikan penjelasan kepada mereka semua. Keluar. Pergi dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Nenek, bukan itu yang kamu katakan, kan? Kamu sudah meminjam rumah tua itu begitu lama. Sudah waktunya untuk kembali ke pemilik aslinya. Apa maksudmu? Kau menyakiti wanitaku. Kau bahkan mencoba membunuh anakku. Sekarang, aku akan menagih bunganya darimu. Dalam 10 menit. Kemasi barang-barangmu, dan keluar dari rumah tua ini. Ye Changjue. Aku renekmu. Aku adalah sesepuh keluarga Ye. Begitukah caramu berbicara kepada sesepuh? Nenek, kurasa dia hanya butuh pukulan yang bagus. Suruh saja satpam masuk dan beri dia pelajaran. Ayo, pukul Ye Changjue untukku. Dan usir dia, dan sampah-sampah ini juga. Ya, Tidak apa-apa. token patriark. Salam, patriark. Kakek sungguh memberimu token patriark. Pantas saja aku tidak bisa menemukan token patriark. Semboyan keluarga Ye. Siapapun yang memegang token kepala keluarga adalah kepala keluarga rumah tua ini. Milik kepala keluarga. Aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Kau punya 10 menit. Kemasi barangmu dan pergi dari rumah ini. Kalau kau punya token kepala keluarga,
Lalu kenapa? Aku tidak akan pindah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Baiklah. Jangan salahkan aku kalau aku tak berbelas kasih. Seseorang. Tampar dia. Berhenti. Kamu berhenti sekarang. 10 menit. Bawa dia. Keluar. Aku setuju. Oh ya. Karena aku sudah kembali. Posisi Presiden Grup Y juga harus menjadi milikku. Pergi lebih awal. Pergi lebih awal. Kalau tidak lain kali, aku tidak akan memukulmu seringan ini. Ye Changjun. Jangan keterlaluan. Yun Siu. Ayo pergi. Nenek. Aku. Ayo pergi. Mari kita diskusikan ini secara mendalam. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Kau sudah menderita. Kau ayahku, kan? Aku pernah melihat fotomu di ponsel ibu. Ayah, mulai sekarang, akan melindungi ayah dan ibu dengan baik, dan tak akan biarkan kau diintimidasi lagi. Aku percaya ayah. Ayah melindungi ibu dan aku hari ini. Ling Sui. Dulu, aku. Lingsu, pergi, cepat dan kembali bersamaku. Bos lu dari Nancheng ada di sini. Dia bilang dia ingin menikahimu. Apa yang kamu katakan? Kakak. Apakah kau benar-benar akan habiskan hidupmu dengan penjahat ini? Bos lo ini praktis adalah separuh langit Nancheng. Jika kau menikah dengannya, kau akan menjadi nyonya kaya raya kelas atas. Ling Sui hanya bisa menjadi milikku. Istri Ye Changjun. Kau pikir kau siapa? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengusir Nyonya Tua Ye dan Tuan Muda Ye, kau sangat kuat. Keluarga kami memiliki bos lu sebagai pendukung kami. Di balik bos lu ini, ada dukungan dari Pavilion Naga Langit. Keluarga Yemu, kami tidak terlalu menghargai. Tepat sekali, berpikirlah jernih. Biarkan kami membawa Feng Lingsu. Kembali sekarang, cepat, ke rumah. Bos lu masih menunggu. Nenek jahat. Aku tidak ingin ibu dan ayahku berpisah. Ibuku tidak boleh menikah dengan orang lain. Apa yang kau katakan, bocah? Sangat tidak sopan. Yang kau minati hanyalah kekuasaan dan pengaruh. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa bos lu ini lebih kuat dariku. Ye Changjun, kau menghabiskan 5 tahun di penjara. Otakmu pasti sudah tumpul. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Bos lo ini didukung Pavilion Naga Langit. Hanya saja, jangan repot-repot berdebat dengan orang gila itu. Ayolah, kau adalah anggota keluarga Feng kami. Kau harus berkontribusi untuk keluarga Feng kami. Ibu, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau menikah dengan bos lu dan menjadi nyonya kaya. Aku hanya ingin bersama Chang Jue. Dasar anak durhaka, kau membuatku sangat marah. Dulu, Yi Changju, dialah yang menindasmu. Sekarang kau merendahkan diri sampai bersama pelaku pelecehan seksual. Tentang apa yang terjadi dulu. Apa kau benar-benar memahaminya? Ling Su dijebak oleh seseorang. Meminum hal semacam itu. Kehilangan akal sehat dan melarikan diri dalam kepanikan. Hampir jatuh dari gedung. Lalu aku, yang juga dijebak, menyelamatkannya. Begitulah Sing Sing lahir. Sebagai keluarganya, apa kau pernah benar-benar peduli padanya? Ibu, Chang Jue sungguh bukan pelaku kejahatan seksual. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi begitu. Aku tahu itu. Dulu, mereka jelas ingin mengirim Feng Lingsu ke bos Xia. Mengapa mereka tidak bisa menemukannya? Urus urusanmu sendiri. Apa yang terjadi saat itu sudah berlalu. Sekarang, prioritas utama adalah membawa adikku kembali. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur. Benar. Lingsu, sekarang kau kembali denganku untuk menemui bos lu. Kami sudah menerima hadiah pertunangan bos lu. Kalau kau tak ikut kami menemuinya, keluarga Feng kami akan dibantai seluruhnya. Ibu, bagaimana bisa kamu memprovokasi mereka? Kakak, kau pasti tidak ingin melihat keluarga kita musnah, kan? Kakak, Jangan khawatir. Aku akan kembali bersamamu. Ye Changjun, dengan hak apa kau kembali bersama kami? Aku menemani tunanganku. Apa urusanmu? Kau, sudahlah, Cier. Jika dia ingin mengikuti, biarkan dia mengikuti. Sebentar lagi, biarkan dia melihat betapa besar jarak antara dia dan bos lu. Kamu, Jangan khawatir. Aku akan membuktikan kepada mereka bahwa aku adalah pasangan sejatimu. terlalu percaya diri. Rumah pribadi Ye Hinshu. Nenek, kita benar-benar akan menyerahkan rumah tua itu kepada Ye Changjun. Tenanglah. Jangan lupa, token tetriak ada di tangannya sekarang. Jangan menghadapinya secara langsung. Harus pikirkan ini baik-baik untuk jangka panjang. Persiapkan untuk jangka panjang.
Nenek, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. 5 tahun. Aku menghabiskan 5 tahun hanya untuk mendapatkan grup Y ke tanganku. Sekarang Ye Changjui baru saja kembali. Dan semuanya hancur. Anakku yang bodoh. Jangan lupa, para veteran perusahaan sekarang, semuanya adalah orang-orang kita. Meskipun Ye Changjui, dia memegang posisi presiden. The film was translated Bisakah dia and duduk dengan tenang? narrated by M Media. Nenek. Maksudmu? Mulai dari perusahaan. Posisi presiden harus menjadi milikmu. Terima kasih, Nenek, atas pengingatnya. Aku akan pergi ke perusahaan sekarang. Ye Changjun. Kali ini, aku mau lihat apa yang kau lawan denganku. Keluarga Feng. Tuan Lu. Kedatanganmu ke keluarga Feng kami, sungguh membuat keluarga Feng kami sangat terhormat. Cukup. Tidak perlu basa-basi. Feng Lingsu. Aku sudah menyerahkan seserahan. Kau sekarang milikku. Ya, Lingsu, mulai sekarang, ikuti Tuan Lu, layani dia dengan baik. Jadilah istri yang baik dan ibu yang penyayang. Mengerti, siapa bilang Lingsu akan menikah dengannya? Siapa kau sebenarnya? Jangan pedulikan siapa aku. Aku memberimu kesempatan. Sekarang ambil hadiah pertunanganmu dan pergi. Dan jangan pernah lagi mengincar Ling Sui. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar harganya. Apa kau sebenarnya? Beraninya kau memprovokasiku, Tuan Lu. Tolong redakan amarahmu. Anak ini hanyalah anak bodoh yang tidak tahu diri. Kau harus memberinya pelajaran yang baik. Tuan Lu, Cheng Jue adalah tunanganku. Dan kami juga punya seorang anak. Jadi aku tidak akan menikahimu. Tolong pergi. Dasar gadis sialan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tuan Lu, Lingsu kami. Malu-malu. Bagaimana mungkin dia tidak mau menikahimu? Lihatlah dirimu. Kau punya latar belakang keluarga. Dan kau punya kekuatan finansial. Lingsu kami. Baginya untuk menikahimu. Berkah dari kehidupan sebelumnya. Feng Lingsu. Apa yang baru saja kau katakan? Aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ikutlah denganku. Kakak, kenapa kau hanya berdiri di sana? Cepat pergi. Paman jahat. Kau tidak boleh membawa ibuku pergi. Ibu dan ayahku tidak akan berpisah. Sangat lucu. Anak kecil. Apa kau pikir? Ayahmu punya kemampuan untuk ini. Feng Lingsu. Kesabaranku sangat terbatas. Kau bisa memilih untuk ikut denganku hari ini atau tidak. The film Ye was Changjun, translated and kau sudah narrated memprovokasiku by M berkali-kali. Media. Jadi, apa kau pikir? Kau bisa melakukan apapun padaku. Tuan Lu, tolong redakan amarah Anda. Saya sungguh tidak bisa menikahi Anda. Feng Lingsu. Aku menawarkan seserahan 1 juta. Untuk menikahimu. Kau pikir itu terlalu sedikit, bukan? Tidak, bukan begitu. Ling Sui, tidak perlu menjelaskan padanya. Kaum Lu. Tak terpikirkan olehmu, hadiah dari Ling Sui. Hanya 1 juta akan cukup, kan? Apel. Orang baru keluar penjara, tak berguna. Kau pikir 1 juta itu terlalu sedikit? Lalu bisakah kau menawarkan lebih banyak? Ling Sui. Aku awalnya ingin memilih hari baik untuk melamar keluargamu secara resmi. Tapi sekarang sepertinya tidak ada waktu. Aku akan beri hadiah pertunangan ke keluargamu hari ini. Hadiah pertunangan yang kuberikan pada Ling Sui, 6.660 yuan tunai, dan 10 buah perhiasan kerajaan Elizabeth. Hadiah pertunangan lebih dari 6 juta. Ye Changju, omong kosong apa yang kau semburkan? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang dengan uang lebih banyak dariku. Baiklah. Kalau begitu aku akan bermain bersamamu. Jika kau bisa menghasilkan 6 juta. Aku takkan ganggu Feng Lingsu lagi. Tapi jika kau tidak bisa, maka ini akan menarik. Berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Lalu nyala. Baiklah, aku setuju. Bagaimana bisa kamu setuju? Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Ling Sui, jangan khawatir. Halo, Suan Lin. Siapkan 6.660 yuan tunai untukku. 10 perhiasan kerajaan Elizabeth tingkat atas. Kirimkan ke keluarga Feng.
Akumu itu jadi hadiah pertunangan Ling Sui. Bos Lu, kau pasti akan kalah. Kau pikir cukup menelpon saja? Ada orang yang bawa uang untukmu. Apakah itu bisa dikirim atau tidak? Kau akan tahu sebentar lagi. Aku lihat kau, Yi Changju. Pikiranmu sudah rusak. Lingsu, kau lihat dengan jelas sekarang, bukan? Yi Changju ini hanyalah seorang pembual. Bajingan pembuat onar. Bagaimana bisa kau menghabiskan hidupmu dengan orang seperti itu? Tepat sekali. Kakak, aku menasihatimu untuk kembali bersama bos Lu. Kau akan menjadi nyonya kaya. The film was Betapa bagusnya translated itu. and Aku bilang aku narrated tidak by peduli N. ketenaran Media. atau kekayaan. Dan aku tidak akan menikahi bos Lu manapun. Karena Chang Jue berkata, dia bisa membawakanku seserahan. Aku percaya padanya. Terima kasih sudah percaya padaku. Feng Lingsu, kau benar-benar bodoh. Ikmu serendah miliknya. Kau pikir 6 juta itu jumlah yang kecil? Seserahan tunai 6.660 yuan telah tiba. Aku Ye Changjun, menepati janjiku. Hadiah pertunangan 6 juta telah dikirim. Lu Jin, kau kalah. Ini sama sekali tidak mungkin. Ini adalah aktor yang The kau film sewa, was bukan? translated Untuk and membuat sandiwara. narrated by N. Tidak mungkin Media. ada uang di dalamnya. Tepat sekali. Pasti seperti yang dikatakan bos Lu. Bagaimana mungkin Yi Changju sekaya itu? Berhentilah menipu diri sendiri di sini. Ayo, buka kotak-kotak itu. Biarkan mereka melihat. Apa itu kekuatan sejati? Ya, Lingsu, apakah kamu menyukainya? Ini adalah perhiasan kelas atas. Semua ini. Bagaimana bisa bernilai 5 juta? bagaimana dia bisa sekaya itu? Bukankah dia baru saja keluar dari penjara? Yi Changjun. Jelas sekali uangmu tidak bersih. Kau ingin memfitnahku. Kau ingin mengingkari janji, kan? Aku memang ingin ingkar janji. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jangan salahkan aku kalau aku melawanmu. Seseorang, bawa dia keluar untukku. Mau lihat siapa yang berani di antara kalian? Jadi hanya kau yang bisa memanggil bala bantuan. Halo. Sekarang, kirim prajurit Pavilion Naga Langit ke sini. Aku akan menghabisi mereka semua. Prajurit Pavilion Naga Langit. Ye Kangjun, kau tamat. Prajurit Pavilion Naga Langit ini, setiap orang dari mereka adalah master tingkat atas. Kau tidak cukup baik untuk latihan mereka. Nah, jika kau tahu diri, berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, nanti aku akan mengambil abumu dan membuangnya ke Sungai Ba. Bos Lu, Chang Jue memang sedikit ceroboh tadi. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Minta maaf untuknya. Kalau begitu tunjukkan ketulusan. Lingsu, mengapa kau tidak cepat kemari dan tuangkan secangkir teh dengan benar untuk bos? Minta maaf. Ling Sui, kau tidak perlu meminta maaf kepada mereka. Orang-orang Pavilion Naga Langit tidak bisa dipanggil sembarang orang. Kau benar-benar. Kau takkan menangis sebelum lihat peti mati. Chang Jue, bos Lu bukan orang yang bisa dianggap remeh. Mari kita minta maaf. Ling Sui, jangan takut. Kita akan baik-baik saja. Ling Sue, aku memberimu kesempatan sekarang. Jauhi pecundang bau The ini. film was translated Kalau and tidak, narrated setelah by aku N. berurusan Media. dengannya, aku tidak akan melepaskan seluruh keluargamu. Lingsu, apa kau benar-benar berpikir Yi Changju akan melindungimu? Boleh saya tanya, bos Lu, siapa yang perlu diberi pelajaran? Kau akhirnya datang. Itu dia. Ye Changjun. Sampah tak berguna ini. Kakak, kenapa kau tidak segera meninggalkannya? Prajurit Pavilion Naga Langit sudah lengkap. Apa kau benar-benar akan berurusan denganku? Kau pikir aku main-main denganmu kan? Serang. Mencari mati. Kau salah orang, kan? Ini, dia adalah Ye Changjun. Tuan Yi, kami tidak memahami situasinya dengan jelas. Mohon maafkan kami. Cukup. Namun, karena kau sudah datang, kau tidak bisa kembali begitu saja. Kalau begitu, silakan berikan perintahmu. Bos Lu, Apa yang ingin kau lakukan? kau mengandalkan statusmu yang sedikit itu, dan kau ingin merebut tunanganku, dan kau mengancamku. Kau pikir masalah ini bisa begitu saja diselesaikan? Bukan aku, keluarga Feng yang mengatakannya. Selama aku datang dengan hadiah pertunangan, dia bisa menikah denganku. Putriku masih lajang. Menikah melalui perjodohan, apa salahnya? Kau jelas-jelas menjual putrimu demi keuntungan, dan kau mengatakannya dengan begitu munafik. Beraninya kau? Aku Ibu Lingsu. Bagaimanapun, aku tetua.
Kau bicara begitu pada seorang tetua. Dari perkataan Bibi, kau menganggapku sebagai tunangan Ling Sui. Aku tidak. Aku bisa mengingat bahwa kau adalah keluarga Ling Sui, melepaskanmu. Tapi jika lain kali masih berani jadikan Ling Sui pion untuk ditukar demi keuntungan, aku pasti tidak akan mengampunimu. Xuan Lin. Bos Lu adalah urusanmu. Ingat, jangan patahkan tulang atau lukai tendonnya. Aku takut Bos Lu tak belajar dari kesalahannya tanpa itu. Apa yang ingin kau lakukan? Bos Lu, apa kau akan menyingkir sendiri? Perlukah aku menyuruh kau diusir? Aku akan pergi sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Gimana kau tahu orang pavilion naga langit? Pernah bantu pemimpin pavilion naga langit dengan sedikit bantuan dan menerima balasan budi. Jadi begitu. Ayah sangat luar biasa. Aku ingin menjadi seperti ayah. Sosok yang kuat. Keinginan Sing Sing pasti akan terkabul. Ling Su, ayo kita urus surat nikah kita. Apa mendapatkan sertifikat? Ibu, kamu harus memberiku kartu identitasku. Sekarang, bukankah seharusnya begitu? Apa? Dasar bocah. Kau masih ingin menikah dengannya? Yi Changju mengganggu hari ini. Kencan butamu dengan bos Lu. Jangan berpikir hanya karena ini. Aku akan menyetujui dia menikahimu. Ibu, apakah kamu benar-benar ingin menjualku sebagai pion? Baru setelah itu, kamu akan puas. Changju dan aku sungguh saling mencintai. Sekarang, setelah kami akhirnya berhasil bersama, aku hanya ingin menikah dengannya. Kamu tak berhak campuri kebahagiaanku. Kau kurang ajar. Aku ibumu. Untuk pria liar, kau bicara padaku seperti ini. Kau masih anggap aku ibu di hatimu. Bibi, apa yang salah dikatakan Ling Sui? Hak apa yang kau miliki untuk memukulnya? Ye Changjun, kakakku dipukul? Bukankah itu semua salahmu? Jika kau tidak menghasut kakakku untuk menentang ibuku, apakah dia akan dipukul? Jadi, jika seseorang tertindas, mereka tidak boleh melawan dan menerimanya dengan rela. Yi Changju, kau ingin menikahi putriku? Apa kau pikir jumlah sesedikit ini untuk seserahan? Sudah cukup. Baiklah, permintaan lain apa yang kau miliki katakan saja. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Tuntutan kami, kau tidak bisa memenuhi kebutuhan kami. Berpikirlah jernih, segera pergi dari sini. Tidak masalah, kalau kau ribut dengan bos Lu, masih bisa cari tokoh penting lain. Itu karena kakakku adalah wanita tercantik di kota utara. Dia punya banyak pelamar. Ya, keluar. Kami tidak menyambutmu. Jangan pernah datang lagi. Ibu. CR. Aku juga keluargamu, bukan? Gimana bisa kau perlakukan aku seperti ini, Ling Su? Apa kau tidak mengerti? Usaha keras ibu. Sekarang grup Feng kita telah menghadapi krisis besar. Jika kau belum menemukan suami kaya dan dapat pembiayaan untuk kerjasama, maka keluarga Feng kita akan tamat. Tepat sekali, kakak. Bos ini akhirnya datang. Tapi Ye Changjue merusaknya. Kakak, bagaimana kau tega melihat kerja keras ayah sia-sia? Aku, Ling Sui, jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan grup Fen. Apa yang kau bicarakan? Aku bilang aku akan menyelamatkan grup Fen. Aku bisa memberimu kontrak senilai 30 juta. Tapi kau harus setuju. Ling Sui dan aku menikah. Dan mulai sekarang, jangan campuri kehidupan Ling Sui lagi. Ling Sui bebas. kontrak 30 juta. Apa kau pikir kami mudah dibodohi? Tepat sekali. Ye Changjun, karena kau sangat suka menyombongkan diri. Baiklah, kau ingin menikahi kakakku. Kami mau kerjasama dengan Pavilion Naga Langit. Jika kau bisa menyediakannya, kami akan menikahkan kakakku denganmu, dan kami takkan ganggu kalian berdua lagi. Bagus. Aku harap kau menepati janjimu. Terlalu percaya diri. Kontrak Pavilion Naga Langit. Hanya dengan bantuan pribadimu. Ibu, biarkan dia sombong. Ye Changjun, jika kau tidak bisa menyediakannya, maka berlututlah dan minta maaf kepada kami. Dan jangan pernah mengganggu kakakku lagi. Tidak, kamu tidak boleh setuju. Bekerja sama dengan Pavilion Naga Langit. Butuh bos besar dengan kekayaan bersih, di atas 100 juta. Perlu beberapa kunjungan untuk dapat kerja sama itu. Bagaimana bisa dapat semudah itu? Ling Sui, percayalah padaku. Kali ini, aku takkan biarkan kamu menderita. Dan menjadikanmu istriku. Xuan Lin, kirimkan aku kontrak dari Pavilion Naga Langit. Ya, Tuan Naga. The film was translated and Aku harap narrated kau by tidak M. mengingkari Media. janjimu. Baiklah, selama kau bisa menyediakannya. Ayah, aku yakin ayah bisa menang. Ibu pasti bisa menikah dengan ayah. Aku pasti akan memiliki rumah yang hangat. Bocah kecil, seseorang seperti ayahmu hanya bisa membodohimu. Kerjasamanya ada di sini. Bagaimana mungkin?
ambillah. Bagaimana ini bisa terjadi? Yi Changju, gimana dia tiba-tiba jadi sangat tangguh? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kembalikan kartu identitas Ling Sui. Ini? Nenek, jangan ingkar janji. Kau sudah berjanji pada ayahku. Kau akan balikin barang itu ke ibu. Ibu. Cheng Jue sungguh melakukannya. Kamu sudah berjanji pada kami. Ibu, kita benar-benar akan biarkan mereka menikah. Jika kau mengingkari janjimu, aku akan segera menyuruh Xuan Lin mengambil kembali kontrak ini. Kau punya 3 detik. 3, 2, jangan. Yang mulia Xuan Lin, kami memilih untuk bekerja sama. Xier, cepat kembalikan barang-barang kakakmu padanya. Ibu, Diam dan berikan pada kakakmu. Ayo kita urus surat nikah kita. Tuan Yi, selamat atas pernikahanmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Karena sudah bolak-balik berkali-kali. Tidak masalah, aku akan pergi sekarang. Ibu, mulai sekarang, aku adalah istri Chang Jue. Aku bukan lagi seorang pian. Sebaiknya kalian jangan buat masalah lagi untukku. Kalian sebaiknya bersikap baik. Jika kalian berani mengandalkan status sebagai kerabat Ling Sui lagi dan menindas Ling Sui, aku akan memastikan kalian menyesalinya. Putri pembangkang ini. Dia hanya bisa kuasai rumah demi pria. Ibu. Kontrak ini hanya bisa menyelesaikan krisis saat ini. Bagaimana dengan masa depan nanti? Di masa depan, tentu saja, kau harus mencari kakakmu. Dia sudah menikah sekarang, dan masih anggota keluarga Fengku. Sedangkan kau sekarang, cepat ambil kontraknya, dan selesaikan masalah perusahaan. Kita akan bicara tentang masalah masa depan nanti. Prioritas utama mengelola perusahaan dengan baik. Aku akan segera pergi. The film Bagus was sekali, translated bagus sekali. and Mulai narrated sekarang, by M. aku juga Media. akan punya ayah dan ibu untuk menemaniku. Sing Sing, ayah berjanji padamu. Mulai hari ini, keluarga kita tidak akan pernah terpisah. Chang Jue, aku sudah menyukaimu selama 10 tahun. Dulu kamu selamatkan aku dari kesulitan besar. Sekarang aku akhirnya menjadi istrimu. Ayah, ibu, kita mau kemana sekarang? Ayo pergi. Ayah akan ajak kamu dan ibu beli rumah baru. Rumah yang menjadi milik kita. Apa? Beli rumah. Tapi kita tidak punya pekerjaan sekarang. Dan tidak punya tabungan. Jangan beli rumah. Kita bisa kembali tinggal di rumah keluarga lama. Baiklah, aku tidak akan membiarkan anak kita menderita. Rumah keluarga lama itu terlalu jauh. Tidak nyaman bagi Sing Sing untuk pergi ke sekolah. Lagi pula, rumah lama itu adalah tempat mereka dulu tinggal. Setelah aku merenovasinya, maka, jika kau ingin tinggal di sana, kita akan pergi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Hari kita mau beli rumah baru. Ayo pergi. Ling Sui, lihatlah. Gedung manapun yang kau suka, kita akan beli itu. Hei, Chang Jue, aku rasa gedung ini cukup bagus. Pencahayaannya juga bagus. Bagaimana kalau kita pilih yang ini? Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kami akan mengambil gedung ini. Properti ini tidak untuk dijual keluar. Lihat yang lain saja. Tidak untuk dijual keluar. Lalu mengapa kau tidak menandainya dengan jelas? Ada tanda atau tidak? Kau tak mampu beli itu. Untuk apa kau berlagak? Berhenti. Bagaimana sikapmu? Ada apa? Ini kantor penjualan rumah mewah terkenal kami. Kalian berdua tidak mampu beli merek desainer. Tidak mampu membeli mobil mewah. Sekali lihat sudah jelas kalian kesini untuk melihat-lihat saja. Untuk apa kau berpura-pura jika tidak punya uang? Kenapa kau pikir aku tak mampu beli itu? Harga termurah di sini setidaknya 10 juta. Dengan apa kau akan membelinya? Apa 10 juta? Chang Jue, di sini terlalu mahal. Kami sungguh minta maaf. Kami akan pergi ke tempat lain. Kalau begitu, cepat pergi. Nanti, kalau kau tak punya uang, jangan datang ke sini. Minta maaf. Kau menyuruhku minta maaf. Hari ini, entah aku membeli rumah ini atau tidak, kau harus minta maaf pada kami, karena sikap kasarmu. Kau ingin aku minta maaf. Kau pikir kau siapa? Cukup ramai hari ini. Yi Changju, Feng Lingsu. Kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak di sini untuk membeli rumah, kan? Tempat seperti ini, mengingat kemampuanmu. Aku khawatir kau tidak mampu membelinya, kan? Tuan Muda Wah Nyonya Wang. Jangan khawatir, aku akan mengusir mereka sekarang juga. Mereka pasti tidak akan mengganggumu. Hai, Manajer Lee. Semua yang datang adalah tamu. Kami tidak punya alasan untuk mengusir orang. Tepat sekali. Istriku benar. Kalian datang jauh ke sini, tapi mau pergi tanpa beli rumah. Itu tidak benar, manajer, kan? Kalian berdua benar sekali. Benar sekali. Kalian berdua. Gedung Arun Shuyuar yang baru saja kalian lihat. Harganya 80 juta.
Anda bayar tunai atau kartu? Manajer Lee, kau perlu menjelaskan semuanya. Rumah-rumah di sini harus dibayar lunas sekaligus. Hipotek tidak The film diizinkan. was translated Feng Lingsu, and narrated by N. bisakah kau Media. membelinya? Chang Jue, 80 juta sungguh terlalu mahal. Mari kita pergi saja. Aku tahu kau tidak mampu membelinya. Yang satu pelanggar hukum. Yang satu hamil sebelum menikah. Keduanya sampah. Kalian berdua tidak pantas tinggal di rumah di sini. Suamiku, kita ambil yang ini. Baiklah, karena istriku menyukainya. Kami akan membeli yang ini. Baik, saya akan segera siapkan kontrak untuk Tuan Muda Wan. Tunggu. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Yi Changju, apa kau tidak yakin? Masih ingin bersaing dengan kami? Istriku melihat rumah ini lebih dulu. Bukankah ada aturan? Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat? Kamu, yang tak mampu keluarkan 100 yuan dari sakumu. Orang miskin. Mau bahas siapa cepat dia dapat bareng Tuan Muda Wan? Yi Changjun, aku tahu kamu ingin menjaga harga diri. Tapi kamu juga harus memeriksa dompetmu. Apakah itu tebal? Siapa yang bilang aku tidak mampu membelinya? Suamiku, sepertinya dia berniat bersaing denganmu. Orang ini, dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Yi Changjun, aku lihat kau tak akan menangis sampai lihat peti mati. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Manajer Lee, biarkan dia membelinya. Jika dia tidak bisa menunjukkan uangnya, maka suruh satpam mematahkan kakinya. Baik, Tuan Muda Wan, saya akan segera bertindak sesuai instruksi Anda. Jangan, suamiku hanya bercanda. Chang Jue, ayo pergi. Istriku, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu diintimidasi. Ibu, kami percaya pada ayah. Ayah akan ajar semua orang jahat ini pelajaran. Kau anak liar benar-benar bodoh. Ayahmu tidak mampu membelinya. Xia Yuru, bisakah kamu tidak begitu jahat pada seorang anak? Apa kau pantas menyebut namaku? Kau berani memukul istriku. Suamiku, lihat dia. Yi Changjui, segera minta maaf kepada istriku. Kalau tidak, aku akan menyuruh manajer mengusirmu. Apa kamu dengar itu? Masih tidak mau minta maaf? Minta maaf. Kalianlah yang seharusnya meminta maaf, bukan merampas rumah dan menghina. Apa kalian benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kalian? Baiklah, omong kosong yang baru kau bilang belum terpenuhi. Istriku, aku rasa dia sengaja mengalihkan perhatian. Dengan begitu, kita akan melupakan sesumbarnya yang tadi, tentang tidak mampu membeli rumah itu. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Apakah aku mampu membelinya atau tidak? Gesek kartu. Chang Jue, Percayalah padaku. Aku ingin tahu kartu apa yang kamu pegang. kalau begitu kau sebaiknya lihat baik-baik. Jangan bilang itu hanya kartu belanja supermarket. Ini sebenarnya, orang kaya dengan kekayaan bersih ratusan miliar, hanya bisa memiliki kartu emas. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Apel. Ini tidak mungkin. Kartu ini pasti palsu. Pasti tidak ada uang di dalamnya. Berhenti membuat keributan. Kamu salah. Kartu yang kamu bicarakan itu, hanya ada 5 di seluruh dunia. Bagaimana kamu bisa memilikinya begitu saja? Aku cukup beruntung. Pernah lihat di tangan Raja Naga Pavilion Naga Langit. Kartu itu memiliki pola naga emas di atasnya. Kartu hitammu jelas bukan itu. Begitukah? Seseorang yang belum melihat dunia. Nat, kalau kamu berani, gesek kartunya. Pasti tidak ada uang. Kalau begitu, buka mata dan lihat dengan jelas. Gesek kartu. Halo, Chang Jue. Aku baru saja dalam perjalanan antar Sing Sing ke TK, bertemu dengan teman sekelasku yang lama. Mereka mengundangku ke reuni kelas. Aku mungkin perlu minta kamu jemput Sing Sing. Mungkin akan berakhir sedikit larut. Baiklah, kamu pergi bersenang-senang. Jika terjadi sesuatu, segera hubungi aku, baiklah. Baiklah, mengerti. Lingsu, berhenti menelpon. Ayo, cepat masuk. Semua orang mungkin sudah di sini. Baiklah. Halo, semuanya. Feng Lingsu, apa yang kau lakukan di sini? Xiao Yun, kita semua teman sekelas. Jangan terlalu bermusuhan. Aku bertemu dengannya di jalan. Jadi aku membawanya ikut. Tepat sekali, kita semua teman sekelas. Ayo, Lingsu, cepat duduklah. Kau masih berpikir, apakah Feng Lingsu masih dewi yang murni dan tanpa celah itu? Xiao Yuan, apa maksudmu dengan itu? Mantan primadona kampusmu. Sekarang. Lelucon. Liuar, apa yang kau lakukan? Mengapa kau menindas Lingsu tanpa alasan? Tepat sekali, Lingsu. Kamu baik-baik saja. Seseorang yang gagal menggoda Tuan Muda Ye.
Lagi-lagi dilecehkan oleh tuan muda kedua Yi. Yi Changju, sampah tak berguna. Dan kau berani berdiri di sana membelanya. Maksudmu, orang yang dilecehkan oleh Yi Changjun adalah Feng Lingsu. Dia jalang itu. Tepat sekali. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Feng Lingsu yang membuat Changju jati begini, menderita di penjara. Dasar jalang, Xiao Yue. Kau awalnya bertunangan dengan Yi Changju. Tapi karena ulah Feng Lingsu, kau dan kekasihmu kehilangan takdir bersama. Dan karena ulahnya, Yi Changju kehilangan harga dirinya. Jalan. Bukan, Xiao Yue, tidak seperti itu. Dulu, aku hanya membahas kolaborasi dengan Dosia. Tapi dia berkomplot melawanku. Aku bertemu Changju dalam pelarianku. Dan dia menyelamatkanku. Ini benar-benar bukan seperti yang kalian pikirkan. Apakah itu disengaja? Kau paling tahu di hatimu. Oh ya, Xiao Yue. Dia bahkan punya anak dengan Yi Changju. Apa katamu? Mereka benar-benar punya anak. Feng Lingsu, mengapa kau tidak bicara? Mungkinkah kau tidak mengakui? Kau punya anak haram dengan Yi Changju. Bukan, Xing Xing bukan anak haram. Changju dan aku sudah menikah. Xing Xing bukan anak haram. Apa kamu sungguhan menikah dengan kakak Changju? Ini benar-benar kisah yang aneh. Korban justru menikahi pelakunya. Feng Lingsu, kamu keji. Xiao Yue, diam. Jangan The panggil film namaku. was translated Aku, and Xiao Yue, narrated by tidak punya teman Media. menjijikkan sepertimu. Lagi pula, kamu mencuri kebahagiaanku. Kamu akan menerima balasanmu. Feng Lingsu. Rasa dicemooh orang lain ini tidak menyenangkan, bukan? Karena kalian semua sangat tidak ingin melihatku. Kalau begitu aku akan pergi saja, berdiri diam. Kau pikir tempat ini bisa senaknya kau datangi dan tinggalkan? Lalu apa yang kamu inginkan? Reuni kelas kita yang sempurna diganggu olehmu. Bukankah seharusnya kau meminta maaf kepada kami? Lingsu, cepat minta maaf. Nanti, aku akan mengantarmu pulang. Ini sempurna. Kita bisa jalan-jalan dan mengobrol. Sia-siang. Tolong hargai dirimu sendiri. Sia-siang. Bahkan jika Feng Lingsu telah jatuh, sepertinya dia masih meremehkanmu. Apa yang kau pura-purakan di sini? Hari ini, aku bersikeras untuk berkencan denganmu. Kau sudah tidur dengan banyak pria. Apa salahnya dengan satu lagi, aku? Mengapa kau pura-pura terhormat di sini? Apa yang terjadi di sini? Bos lo. Maaf membuatmu tertawa. Beberapa dari kami teman sekelas, awalnya ingin mengundangmu makan untuk membahas sebuah proyek, tapi kami diganggu oleh tamu tak diundang ini. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Lu Jin. Feng Lingsu. Aku baru saja mencarimu. Kau sendiri yang datang ke depan pintuku. Bos lu. Kau mengenalnya. Feng Lingsu. Kamu pintar sekali cari perhatian. Tentu saja aku mengenalnya. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin aku terluka selama 100 hari? Lu Jin. Mengenai apa yang terjadi waktu itu, kamu pakai kekuasaanmu untuk menekanku. Jangan salahkan aku. Kalau Ye Changju tidak suruh orang menyakitiku, gimana kalau utangnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan khawatir, aku akan membuatmu mengerti apa arti penyesalan. Jam berapa ini? Mengapa Lingsu belum kembali? Ayah, aku lapar. Mengapa ibu belum kembali? Apakah dia tersesat? Xing Xing lapar. Kalau begitu Xing Xing makan dulu. Ayah telepon ibu. Baiklah. Ayo. Nomor tujuan tidak bisa dihubungi. Coba lagi nanti. Oh tidak ada hal buruk yang terjadi, kan? Halo, Suan Lin. Bantu aku mencari tahu di mana Lingsu berada. Cepatlah. Ya, Raja Naga. Ayah, ada apa dengan ibu? Tidak apa-apa, Xing Xing. Jangan khawatir. Kamu makan yang benar. Ayah perlu menerima telepon. Bicaralah. Ini gawat. Baru saja, Nona Feng pergi ke kamar pribadi di Wan Lin Hotel Group. Lu Jin baru saja pergi ke tempat yang sama. Segera kirim seseorang untuk datang melindungi putriku. Dan kirim kelompok orang lain ke Hotel Wan Lin. Aku akan pergi duluan. Kita akan bertemu di sana. Ya, Raja Naga. Xing Xing,
Kamu selesaikan makan di rumah. Tonton satu episode kartun. Ayah dan ibu kembali setelah kamu selesai nonton. Aku mengerti. Ayah, kau harus membawa ibu kembali dengan selamat. Baiklah, anak baik. Ayah pergi. Ludin, jika kamu berani menyakiti istriku, aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat. Bagaimana jika aku datang? Li Yuan, tidakkah kau ingin bekerja sama? Aku memberimu kesempatan sekarang untuk memberinya pelajaran yang bagus. Berapapun kerjasama yang kau inginkan, aku akan memberikannya The film semua was padamu. translated Ya, bos Lu. and narrated by M Media. Bos Lu, minumlah untuk menenangkan amarahmu. Hari ini, dengan Feng Lingxui jatuh ke tanganmu, dia cuma menunggu kau urus dengan sabar. Kenapa sekarang kau tidak memberi bos lo tarian striptis? Mungkin jika bos lo senang dan masih membiarkanmu pergi. Bermimpilah. Jalang, berhentilah berpura-pura. Sebaiknya kau minta maaf pada bos lo sekarang. Kalau tidak, tarian striptismu. Aku akan membantumu melepasnya. Lepaskan aku. Tidak akan. Lidahmu cukup tajam, bukan? Pukul dia. Mari kita lihat, apakah KRAS kepala Ain MI atau tamparanku yang lebih keras. Ya, bos lu. Berhenti. Chang Jue, Lingsu, jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu mencari mati? Ye Changjun, kau suruh orang putuskan tendon dan tulangku. Jadi kau tak akan izinkan aku balas dendam. Ya, Balas dendam. Sekarang aku akan mengirimmu bertemu Yama. kau tidak bisa membunuhku. Membunuhku melanggar hukum. Chang Jue, aku baik-baik saja. Cepat hentikan, aku tidak ingin kamu terlibat. Aku memberimu kesempatan sekarang. Minta maaf kepada istriku. Kalau tidak, aku akan buat keluarga lu bangkrut. Bangkrut. Kau. Apa kau pikir keluarga lu kami terbuat dari kertas? Sepertinya kamu tidak berniat meminta maaf. Baiklah. Jangan menyesal. Halo, Suan Lin. Aku akan membuat keluarga lu bangkrut sekarang. Buat keluarga lu membayar harganya. Ya, Raja Naga. Aku memberimu kesempatan terakhir kali. Kamu tidak menghargainya. Kau tetap datang buat provokasi Lingsu. Kali ini. Jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan. Yi Changju. Kenapa kau berakting di sini? Kau hanya mengandalkan skema dan trikmu untuk merebut posisi presiden. Dari katak Yun Xiu, kau bajingan. Kau benar-benar ingin bergantung pada grup Yi. Dan membuat bos lu bangkrut. Kamu akan tahu apakah itu benar sebentar lagi. Changju, sepertinya kamu bahkan tidak ingat siapa aku. Changju, kenapa kamu harus bersikeras bersama wanita kotor seperti itu? Dia benar-benar tidak pantas untukmu. Tolong jaga ucapanmu. Ling Sui sangat baik. Jangan menghinanya dengan kata-katamu lagi. Kamu. Itu kamu, dasar rubah betina, yang buat Changju jati seperti ini. Ling Sui. Beraninya kau memukul. Minta maaf. Aku tidak akan pernah meminta maaf pada sampah. Li Yuan. Bos Lu, saya akan pergi sekarang. Mari bertemu di lain hari. Berhenti di situ. Lupakan saja. Biarkan dia pergi. Tapi dia memukulmu. Dia dan aku berteman baik lebih dari 10 tahun. Tapi aku tidak pernah tahu dia menyukaimu. Dia tahu tentang pernikahan kita. Dia tidak bisa langsung menerimanya. Lupakan saja, beri dia waktu. Ling Sui, kamu terlalu baik. Feng Lingsu benar-benar pandai berpura-pura. Tidak heran semua pria mengerumunimu. Bos Lu, kau harus memberi mereka pelajaran The hari film was ini. translated and Baiklah. narrated by M Media. Sudah waktunya juga untuk membalas dendam. Hari ini adalah hari kalian berdua mati. Kamu harus pikirkan jalan keluarmu dulu. Jangan coba menakutiku. Kau tidak akan mengatakan itu. Panggilan ini untuk memberitahuku bahwa aku akan bangkrut. Carl, Bagaimana mungkin? Yi Changju, jika ini adalah panggilan kebangkrutan, aku akan berlutut dan bersujud padamu. benar. Jika ini panggilan bangkrut, aku sebut kau ayal. Bos Lu, cepat angkat teleponnya. Biarkan dia tahu apa artinya langsung ditampar. Dengar baik-baik,
Nak. Siapa ini? Anak durhaka. Siapa sebenarnya yang kau sakiti? Keluarga lu sekarang dikepung dan bangkrut. Lu keluarga tidak punya anak durhaka sepertimu. Bagaimana ini mungkin? Ini. Bagaimana itu benar-benar bangkrut? Mungkinkah ini benar-benar karena satu panggilan telepon Ye Changjun? Sudah kubilang. Jika kamu tidak meminta maaf kepada istriku, kamu akan membayar harganya. Tuan Muda Ye, maafkan aku salah. Aku akan minta maaf sekarang juga. Nona Fen, aku sangat menyesal. Aku buta dan bodoh. Asalkan kau memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Lingsul, apalagi yang mereka lakukan padamu? Changjue, biarkan saja. Karena dia sudah meminta maaf. Aku tidak ingin mempermasalahkannya lagi. Nona Fen, kau benar-benar terlalu baik. Kau cantik dan berhati baik. Bos Lu, meskipun istriku sudah memaafkanmu, aku belum. Kau, apa maksudmu? Permohonan belas kasihanmu saat ini tidak lebih dari berpikir bahwa asalkan kamu mendapatkan maaf dari istriku, keluargamu dan keluarga lu masih ada harapan. Kamu tidak benar-benar menyesal. Tidak. Aku bersumpah. Aku tidak berani provokasi Lingsul lagi. Sudah terlambat, keluarga lu harus bangkrut. Tidak, aku mohon. Jangan. Giliranmu untuk meminta maaf. Aku. Kamu tidak ingin berakhir seperti dia. Sialan Yi, Changju. Siapa sebenarnya yang mendukungnya? Bahkan Lu Jin tidak sebanding. Aku akan meminta maaf dulu, baru kita bicara. 3, 2, Aku minta maaf. Kau bajingan. Hati-hati. Ling Sui. Lu Jin, pergilah ke neraka. The film was Tuan Muda Yi, translated and Anda narrated baik-baik by saja. M Media. Lu Jin mencoba pembunuhan. Aku akan membuatnya membusuk di penjara. Ya, Aku tidak ingin menderita sakit jeruji besi. Tidak. Ling Sui, bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Changjue. Aku baik-baik saja. Ling Sui. Suan Lin, aku menyerahkan ini padamu di sini. Setelah mereka diberi pelajaran, datanglah menemuiku. Aku membawanya ke rumah sakit. Ya, Tolong, lepaskan aku. Maafkan aku. aku tidak akan pernah memprovokasi mereka lagi. Pergi ke Pavilion Naga Langit. Hadapi dinding setengah bulan dulu. Pavilion Naga Langit. Tidak, aku tidak akan pergi, tidak. Dokter. Suster, cepat. Istriku dipukul dan tidak sadarkan diri. Cepat, selamatkan dia. Ada keributan apa ini? Ini rumah sakit nomor 1. Semua orang yang datang ke sini harus antre. Tapi kondisi istriku sangat gawat. Hei, ada apa di sini? Dokter Jin, Anda pulang kerja sekarang. Ya, tidak ada siapa-siapa kok. Aku akan pergi ke bar untuk bersenang-senang. Dokter Jin, jaga dirimu. Orang-orang bodoh ini, Anda tidak perlu memperhatikannya. Tunggu, kamu seorang dokter, kan? Cepat, selamatkan istriku. Siapa kamu? Beraninya kamu meminta balai medis pertama kami. Papan nama hidup, Dokter Jin, untuk bertindak. Berapapun biaya konsultasinya, asalkan kamu bisa menyelamatkan istriku, aku akan membayarmu berapapun itu. 1 kali konsultasi Dokter Jin kami, berharga 3 juta. Apa kamu yakin bisa membayarnya? Bukankah ini Ye Changjun? Kau baru saja keluar dari dalam. Berapa banyak uang di sakumu? Memikirkan nasib mempermainkan orang. Dulu, di antara kita teman sekelas. Kau adalah kesayangan surga. Siapa sangka? Kau akan berakhir seperti ini sekarang. Baiklah, aku pergi. Aku tidak ingin ada hubungannya denganmu, untuk menghindari nasib buruk. Tunggu, asalkan kamu bisa menyelamatkan istriku, lupakan 3 juta. Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Mengapa aku harus percaya padamu? Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Aku akan setia padamu seumur hidup. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Ini kartuku. Sekarang transfer uangnya kepadaku. Anda benar-benar percaya padanya, Dokter Jin. Rumah sakit kami adalah tempat untuk VIP. The film was Saya belum pernah translated melihat and orang seperti itu. narrated Apa by kamu M yakin Media. dia punya uang? Hei, Xiaoli. Aku hanya ingin melihat kesayangan surga. Bersujud dan berlutut di hadapanku. Cukup menarik untuk dipikirkan. Kesayangan surga dari dulu. Sekarang berlutut di hadapanku. Betapa menariknya. Oh ya, Xiaoli, sebentar lagi. Rekam video untukku. Aku ingin mempostingnya di momenku. Biarkan semua orang melihat. Bagaimana kesayangan surga berlutut di hadapanku.
Jangan khawatir, Dr. Jin, saya pasti akan merekamnya sepenuhnya. Kuharap kau tidak menarik kata-katamu. Aku akan memeriksa pasien. Hei, bukankah ini kecantikan nomor 1 kota utara, Feng Lingsu? Biasanya, dia mustahil didekati. Bagaimana dia bisa dibawa ke rumah sakit oleh Yi Changjun? Sudah ditransfer cek ponselmu untuk pesannya. Dr. Jin, Dr. Jin, Ada apa? Aku menepati janjiku. 3 juta sudah ditransfer kepadamu. Cepat, selamatkan istriku. Uangnya benar-benar sudah ditransfer. Tak nyangka orang ini sanggup memberikannya. Namun, kesempatan untuk dekat dengan Feng Lingsu, kecantikan yang luar biasa. Bagaimana bisa aku melewatkannya? Baiklah, aku akan menyelamatkannya. tidak. Kapan Dr. Jin berubah? Bukankah dia juga menipu 3 juta terakhir kali? Masihkah dia menolak menyelamatkan orang? Hei, jangan bergerak. Aku saja yang lakukan, aku dokter. Aku tahu cara menghindari area yang terluka pada pasien. Baiklah, 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 kau keluar dulu. Aku yang akan menanganinya. Tunggu aku selesai periksa, baru boleh masuk. Tapi, Tapi apa tapi? Jika kau menunda dan memengaruhi perawatan, jangan salahkan aku. Baiklah, cepat keluar. Cantik. The film was translated Sudah dicari and kemana-mana, narrated tapi by tidak M ditemukan. Media. Hanya untuk menemukanmu dengan mudah. Jangan khawatir. Aku akan merawatmu dengan baik. Siapa kamu, lepaskan aku, tolong. Diam. Cantik, pelankan suaramu. Aku sudah lama menyukaimu. Hari ini, mari kita bercinta bersama. suara Lingsui. Lingsui, Lingsui. Kau berani memukulku? Ya. Jin Siswan, kamu bajingan. Beraninya kau mengunci pintu. Hentikan. Kamu mencari mati. Yi Changjun, kau berani mencoba membunuhku. Bukan begitu, aku akan membunuhmu. Sebagai seorang dokter, kamu sangat munafik. Bukankah seharusnya aku mengipuku elemu? Dr. Jin, Anda baik-baik saja. Kau benar-benar punya banyak nyali. Beraninya kau tidak menghormati Dr. Jin. Kau harus tahu bahwa Dr. Jin bukan hanya sosok populer di rumah sakit kami, juga tuan muda kedua keluarga Jin di kota utara. Mengapa kau tidak segera meminta maaf? Kau dengar itu? Cepat minta maaf. Kalianlah yang seharusnya meminta maaf, bukan? Chang Jue, antar aku pulang. Aku tidak ingin datang ke sini lagi. Aku akan mengantarmu pulang. Tunggu. Kau memukulku. Dan kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kau pikir aku semudah itu untuk dihadapi? Minggir. Kalau tidak, aku buat keluarga Jin bayar bersamamu. Minta maaf padaku sekarang juga. Kalau begitu aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku akan menyuruh seseorang melumpuhkanmu sekarang juga. Kamu benar-benar ingin mati, bukan? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Tolong. Diam. Kamu mengganggu istriku. Pergi carikan aku dokter wanita. Baik, saya akan pergi sekarang. Chang Jue, kamu tidak memukulinya sampai mati, kan? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia hanya pingsan. Mulai sekarang, kamu hanya akan menjadi orang bodoh. Di mana pasiennya, Dr. Jin? Jangan pedulikan dia. Kemarilah dan periksa istriku. Dia dipukul di kepala dengan botol anggur. Lihat, apakah ada luka dalam. Nona muda ini tidak terluka parah. Bengkak di belakang, minum obat antiinflamasi baik. Baik, terima kasih. Istriku, ayo pulang. Baiklah, Kamu cepat selesaikan prosedur pengunduran diri. Mengerti kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. ya, saya akan melakukan seperti yang Anda katakan. Juga, kamu sekarang bisa telepon keluarga Jin Siswan. Beritahu ayahnya untuk menjemputnya. Beritahu ayahnya bahwa Jin Siswan tidak memiliki etika medis. Dia mencoba menyerang istri Ye Changjun dan terluka parah oleh Ye Changjun. Jika mereka mencari masalah, mereka bisa datang. Ayo pergi. Kau panggil ayahnya.
Dia sendiri yang menyebabkan ini. Aku bilang padanya lama dulu, jangan sombong. Bagaimana saya memberikannya padamu? Hanya seorang perawat kecil, meninggalkan kekacauan. Halo. Apakah Anda ayah Dr. Jin? The Dr. film was Jin itu dipukuli. translated and narrated Apakah by Anda M. ingin datang ke Media. rumah sakit? Kau bilang putraku dipukuli. Siapa yang melakukannya? Aku akan membuatnya membayar. Ling Sui. Minumlah air. Ibu, apakah masih sakit? Sing Sing menyimpan semua permen untukmu. Ibu harus segera sembuh. Jangan khawatir, ibu baik-baik saja. Sing Sing, jangan khawatir. Ayah akan melindungi ibumu dengan baik. Ada apa? Apakah lenganmu sakit? Biar kulihat. Sing Sing. Kamu, ada apa denganmu? Kamu jatuh. Ada bagian lain yang terluka. Kenapa tidak bilang ke ibu dan ayah kalau kamu terluka? Ayah, ibu, itu sungguh bukan salah Sing Sing. Sing Sing tak akan main-mainan itu lagi. Ye Changjun. Kali ini kamu pasti mati. Bagus sekali. Bantu aku membunuh Ye Changjun. Tunduk di hadapan putraku, bayar dengan hidupmu. Patriark Jin, aku khawatir kami tidak bisa melakukan itu. Raja Naga, mohon berikan perintahmu. Raja Naga Pavilion Naga Langit, perkasa dan gagah. Raja Naga Pavilion Naga Langit, perkasa dan gagah. Kalian semua, apa sebutanmu untuknya? Penguasa naga dari Pavilion Naga Langit, bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Aku harus berterima kasih padamu untuk ini, kakak. Jika bukan karena kau dan nenek merencanakan melawanku dan mengirimku ke penjara, aku tidak akan bertemu dengan guruku, pun tidak akan, dalam sebuah keberuntungan, mewarisi warisannya. Tahu, kau benar-benar menerima bantuan dari seorang tuan. Bangkit. Mulai sekarang, Pavilion Naga Langit blacklist keluarga Jin. Dan itu akan diumumkan kepada dunia. Siapapun yang bergaul dengan keluarga Jin adalah musuh Pavilion Naga Langitku. Tidak, Ya, Raja Naga. penguasa naga. Saya salah. Tolong ampuni keluarga Jinku kali ini, Tuan. Patriark Jin. Bukankah kau sangat sombong tadi? Kamu ingin aku menebusnya dengan kematianku. Penguasa naga, saya buta dan tidak mengenali Anda. Saya mohon, tolong ampuni saya kali ini. Saya salah. Patriark Jin. Putramu mencoba menyerang istriku. Jika aku tidak menyelidiki, aku tidak akan tahu dia The tidak film bisa was diperbaiki. translated and Sudah menjadi pelaku narrated kejahatan by M. berulang. Media. Dan dalang dibalik semua ini adalah kau. Tuan naga, saya salah. Saya tahu saya salah. Ayah, apa yang ayah lakukan di sini? Mengapa ayah berlutut? Apakah ayah di sini untuk buang air besar? Nah, cepat. Ayo berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Naga. Katakan kamu salah. Cepat, berlutut. Ayah, aku tidak akan berlutut. Ayah ingin aku berlutut, baiklah. Aku akan membuat semua orang berlutut. Berlutut cepat, berlutut. Tuan Naga, lihatlah kondisi putraku. Dia sudah menerima hukuman yang pantas dia dapatkan. Mohon berbelas kasihan dan ampuni kami kali ini. Ampuni aku kali ini. Nyawa yang dihancurkan oleh putramu dengan kejam. Siapa yang akan memberi mereka kesempatan? Xuan Lin. Beri mereka pelajaran. Biarkan mereka tahu apa itu aturan. Ya, Oh ya. Nenek dan kakakku tersayang. Karena kalian berdua sangat gelisah dan tidak patuh. Mengapa kalian tidak datang ke Pavilion Naga Langitku? Dan dikurung. Renungkan baik-baik. Ye Chen Jue, beraninya kau. Meski kau Raja Naga Pavilion Naga Langit. Lalu kenapa? Aku nenekmu. Apakah kau akan begitu tidak berbakti sampai memenjarakan nenekmu? Kau bercanda. Bagaimana mungkin aku berani untuk mengaku sebagai cucumu? Kau sendiri yang mengatakan itu. Lagi pula, Nyonya Tuayin. Aku hanya ingin mengundangmu. Beberapa hari dengan lampu hijau dan buja kuno. Xuan Lin, kau tangani ini secara pribadi. ya. Dengan hormat mengantar Raja Naga. Aku tidak pernah menyangka. Ye Changjun.
Kamu sebenarnya Raja Naga dari Pavilion Naga Langit. Sialan, demi Tuhan. Kamu sangat kejam permainkanku. Halo, Chang Jue. The film was Istri, ada translated apa? and Aku pulang kerja lebih narrated awal by hari M ini. Media. Aku membuat sup ikan untukmu dan Sing Sing. Nanti, saat kamu menjemput Sing Sing pulang dan kembali, ingat untuk minum sup ikan itu. Baiklah, aku ada pekerjaan di sini. Setelah selesai, aku harusnya bisa jemput Sing Sing tepat waktu. Baiklah, aku mulai siapkan makan malam. Baiklah. Hari-hari ini benar-benar nyaman. Ada apa-apa terjadi sesuatu. Mohon hukum aku, Raja Naga. Baru saja, ketika kami mengantar Nyonya Tuai ke rumah sakit, Nyonya Tuai pingsan. Yi Yun Siu menyamar jadi dokter dan melarikan diri. Apa? Ini adalah ketidakmampuan bawahanku. Mohon hukum aku, Raja Naga. Sudahlah, tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Baru-baru ini, kita semua sibuk dengan urusan Pavilion Naga Langit, dan telah mengabaikan Ye Yun Siu. Namun, bawahanku memasang pelacak di kaki Yi Yun Siu. Dia tidak akan bisa pergi jauh. Baiklah, awasi gerak-geriknya dengan cermat. Ya, halo, Chang Jue. Kakak ipar. Hubungan kakak ipar dan Ye Changjue sangat baik. Ya, Yun Siu. Apa yang kau inginkan? Putrimu ada di tanganku sekarang. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padanya, malam ini, datang sendirian ke kamar pribadi di lantai 3 Hotel Jinshow. Tidak, itu tidak benar. Terakhir kali, Chang Jue sudah membuat taman kanak-kanak itu dirombak total. Sistem keamanannya juga sangat kuat. Dia sama sekali tidak akan dibawa pergi. Putriku ada di sekolah. Kau tidak bisa membodohiku. Sepertinya, lebih pintar dari yang kukira. Untungnya, aku sudah bersiap. Apakah kamu yakin? Ibu, selamatkan aku. Tidak. Jangan sentuh putriku. Jika kau berani mengirim Yi Changjue pesan, maka kau bisa melupakan untuk melihat putrimu lagi. Aku pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Jangan sakiti putriku. Aku akan segera datang. Cepat datang. The film was translated and narrated by M Media. Ayo, mari kita lihat. Makanan lezat apa yang ibu buat hari ini? Istri. Ibu, ayah, dan aku sudah pulang. Hai istri, Ling Sui. Hei ayah, kenapa ibu tidak di rumah? Sing Sing. Kurasa ibu mungkin pergi ke supermarket. Ayah akan pergi mencari ibu. Sing Sing, kembali ke kamarmu dulu dan tulis pekerjaan rumahmu, baiklah. Baiklah. Ibu, kemana ibu pergi? Sing Sing, syukurlah kau baik-baik saja. Hei istri, ada apa? Aku hanya tidak sengaja menumpahkan hidangan akar teratai itu. Aku akan membersihkannya. Tidak perlu, tetaplah bersama Sing Sing. Aku akan membersihkannya. Chang Jue, jangan salahkan aku. Sing Sing. Ya, Yun Siu. Di mana putriku? Kau tiba cukup cepat. Tapi sayang sekali. Putrimu sama sekali tidak ada di sini. Kau membohongiku. Apa kau pikir bahwa karena kau sudah di sini, aku bisa dengan mudah melepaskanmu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuhku, Chang Ju tak akan biarkanmu lolos begitu saja. Ye Changjue mengambil segalanya dariku. Katakan padaku, tidak seharusnya aku membuatnya membayar. Bawa ini kembali. Buat Yi Changjue meminumnya. Kau ingin aku meracuninya.
Aku tidak akan membantumu. Aku ingat kau punya seorang putri di sekolah Jalan Xingfu, kan? Kamu kira bisa lolos? Lalu bagaimana dengan anak itu? Bajingan. Feng Lingsu, kau hanya punya satu jalan sekarang. Dan itu adalah untuk membantuku. Apa yang kau lakukan itu ilegal. Cheng Jue adalah adikmu. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Aku tidak punya adik laki-laki sepertinya. Apa kau tahu? Kau hanyalah milik Ye Changjun, sebuah bidak catur. Kau tidak berpikir, dia benar-benar mencintaimu, kan? Apa yang ingin kau katakan? Hei, apa kau tahu Ye Changjun, identitas aslinya? Apa kau tahu apa yang telah dia lakukan di masa lalu? Apa kau tahu apa yang... Aku tidak mungkin percaya apa yang kau katakan. Aku percaya Chang Jue. Sepertinya kau benar-benar orang yang menangis hanya setelah melihat peti mati. Benarkah begitu? Baiklah, aku punya bukti. Feng Lingse, kau benar-benar pikir Yi Changju akan menikahimu? Li Yuan. Feng Lingsu, orang yang sebenarnya sudah ada di sini. Apa kau masih tidak percaya? Feng Lingsu, biar ku beritahu yang sebenarnya. Wanita di sekitar Yi Changju. Bukan hanya kau dan aku. Aku sudah lama ditinggalkan olehnya. Kau berikutnya. Kenapa kau tidak bekerja sama dengan kami hari ini dan menjatuhkannya? Jati, kau bisa mempertahankan anakmu. Kalau tidak, dia akan mengambilnya. Aku rasa kau tidak ingin kehilangan putrimu. Feng Lingsu, kita semua wanita. Jadi aku sangat bersimpati padamu. Cara aku memperlakukanmu sebelumnya, karena aku ditinggalkan oleh Yi Changju dan diancam. Selamat bekerja sama. Minumlah. Istri, haruskah kita pergi makan di luar nanti? Apa? Aku akan memasak mie untukmu. Baiklah, Kau pergi bantu Sing Sing mengerjakan PR-nya. Mie-nya akan segera siap. baiklah, ayo pergi. Sing Sing, ayah akan bantu kamu mengerjakan pekerjaan rumah. Bagaimana perkembangan rencananya? Jangan khawatir, Nenek. Kali ini, Yi Changju pasti akan mati. Bagus. Panggil dia. Suruh dia datang untuk berkumpul. Meski mati, dia harus mengembalikan token Patriot. Ya, Nenek. Ye Yunxiu, kau masih berani menelepon. Jangan terlalu marah. Adikku tersayang. Bicaralah, ada apa? Jika kau menginginkan relik ibumu, datanglah ke rumah kami sekarang, dan mari kita bicara. Peninggalan ibuku. Apakah ibuku benar-benar, sebelum dia meninggal, meninggalkan sesuatu? Oi benar, ingatlah untuk membawa istri dan anakmu. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Ye Yunxiu? Suami. Aku membawakanmu babi rebus. Kau harus makan lebih banyak nanti. Istri, kamu tidak perlu masak untukku setiap hari. Kau suamiku. Bagaimana bisa memasak untukmu itu pekerjaan berat? Terima kasih, karena selalu bersamaku. Makan dulu. Ya? Oh ya. Aku akan menemui Ye Yunxiu sebentar lagi. Kamu dan Sing Sing. Makan malam duluan malam ini, tidak perlu menungguku. Apa? The film was translated Yunxiu and mencarimu. narrated by M Media. Ya? Ada apa, istriku? Tidak ada apa-apa.
Aku hanya mengkhawatirkanmu. Aku akan pergi bersamamu sebentar lagi. Tapi, Tidak tapi, aku tidak mau membiarkan mereka membulimu sendirian. Kita suami istri, bukan? Kita harus berbagi kesulitan bersama. baiklah. Karena kau sudah di sini, silakan duduk. Feng Lingsu, lama tidak bertemu. Silakan duduk. Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Di mana peninggalan ibuku? Serahkan token patriark. Maka itu secara alami akan diberikan kepadamu. Apa kau pikir? Kau sekarang punya kualifikasi untuk menegosiasikan syarat denganku. Chang Jue, kau kini Raja Naga Pavilion Naga Langit. Kenapa kau masih berniat menduduki keluarga kami yang kecil? Kau adalah Raja Naga dari Pavilion Naga Langit. Maaf, istriku, karena telah lama menyembunyikannya darimu. Siapa di antara kalian berdua? Siapa yang menyembunyikan sesuatu? Masih belum jelas. Apa maksudmu? Kau sudah meminum 7 kata, yang kubeli dengan harga mahal dari dunia bawah. Ini racun kuat. Menurutmu berapa hari lagi aku bisa hidup? Apa katamu? Yi Changju. 7 kata ini adalah racun yang sangat ampuh. Minumlah dan dalam seminggu, meridianmu akan pecah. Chang Jue, jika kau bisa menyerahkan token patriot, aku bisa memberimu penawar. Jika tidak, kau pasti akan mati. Apa kau tidak takut Pavilion Naga Langit akan mengejarmu? Bagaimana jika mereka tahu? Racun itu diberikan oleh istrimu. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Sepasang pezina. Kalian berdua yang merebut posisi kepala keluarga dari kakak Yun Xiu. Jadi kau berbohong padaku selama ini. Benarkah itu? Kau selalu mencintai Yun Xiu. Benar sekali. Kakak Yun Xiu dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Kekasih masa kecil. Semua hal yang kukatakan sebelumnya adalah kebohongan untuk menipumu. Feng Lingsu. Kalau kau mau menyalahkan seseorang, itu hanya diri sendiri. Kau tidak hanya membantuku menyelesaikan masalah besar. Kau juga membantuku membalas dendam. Yi Changjue, setelah berperang lama, ronde kali ini kau akhirnya kalah. Pada akhirnya, kau masih dibunuh oleh istrimu sendiri. Hidup ini benar-benar seperti lelucon. Lingsu, apakah yang mereka katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Dulu, dia secara pribadi mengambil racun itu dari tanganku. Dia berjanji akan memaksamu meminumnya. Mungkinkah itu palsu? Tepat sekali. Dulu, kami hanya menipunya untuk datang ke sini. Mengatakan kau mengkhianatinya. Tidak menyangka. Idiot ini benar-benar percaya. Tatapan itu seolah ingin melahap seseorang. Feng Lingsu, akui saja. Keadaan sudah sampai seperti ini. Kau tak bisa membantahnya meskipun mencoba. Aku mengakuinya. Aku memang pergi menemui mereka. Dan aku juga percaya apa yang mereka katakan. Kau mengkhianatiku. Kau ingin mengambil Sing-Sing. Cukup, Lingsui. Aku Ye Changjue, bersumpah demi langit, aku tidak pernah mengkhianatimu. Tapi aku tidak memberimu racun. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Feng Lingsu. Kau mempermainkan kami. Lingsui. Kau membuatku takut setengah mati. Apa kau pikir? Kau sudah menang. Apa katamu? Feng Lingsu juga meminum 7 kata. Apa? Ketika dia pertama kali datang menemuiku, dia sudah meminum 7 kata. Yi Changjue, karena kau tidak akan mati. Biarkan dia mati. Bajingan, kau. Ye Changjue, jika kau ingin menyelamatkan istrimu, kita bisa membicarakannya. Nyonya besar Ye, kenapa tidak bicara terus terang saja? Aku bisa memberimu penawar untuk menyelamatkan istrimu. Tapi kau harus minum 7 kata. Serahkan token patriot. Aku setuju. Tidak.
Jangan, suami. Ini salahku, terlalu bodoh untuk percaya omongan itu. Tapi kau tidak bisa dimanipulasi karena aku. Kau masih punya pavilion naga langit dan sing-sing. Kematianku tidak pantas disesali. Drama romansa epik yang luar biasa. Sangat menyantun. The film was translated Sayang and sekali, narrated kau akan by mati. M Media. Ye Changjoy, pikirkan baik-baik. Apakah itu kematianmu? Atau kematian istrimu? Para penjahat tersela ini. Chang Jue, jangan pedulikan aku. Kau sama sekali tidak boleh meminumnya. Ling Sui. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku setuju dengan syaratmu. Berikan obat itu pada Ling Sui aku yang akan meminumnya. Tidak, Zhang Jue. Sesuatu yang bukan milikmu. Kau bersikeras merebutnya. Ini adalah harganya. Yun Xiu, berikan padanya barang itu. tidak, jangan. Suami, Jaga Sing Sing baik-baik. Aku harap kau menepati janjimu. Kau tahu kemampuanku. Jika tidak, bahkan jika aku mati, aku akan memastikan kau ikut terseret bersamaku. tidak, jangan. Penawar. Ya, Yun Xiu. Semoga kalian semua mati dengan mengenaskan. Istriku cepat minum obatnya. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Sing Sing dan aku, kami akhirnya menunggumu kembali dengan susah payah. Bagaimana bisa kau meminumnya? Istriku, aku tidak ingin kau mati. Baiklah, baiklah. Aku sudah melihat terlalu banyak romansa tragismu. Serahkan token patriark. Siapa bilang aku akan menyerahkan token patriark? Ya Zhang Jue, kau hampir mati. Dan kau masih berani mempermainkan kami. Apa kau tidak takut kami akan melukai istri dan anakmu? Tepat sekali, Yi Changju. Hentikan perjuangan sekaratmu. Istri dan anakku tentu saja akan kulindungi. Apa maksudmu? Istriku, obat itu tidak berpengaruh padaku. Aku sudah lama, dari guruku, melatih fisik yang kebal terhadap semua racun. Apa? Semua yang kau katakan itu benar. Kau tidak berbohong padaku. Kau membuatku takut setengah mati. Apa kebal terhadap semua racun? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kakak Yun Xiu, kita telah ditipu oleh mereka lagi. Zhang Jue, apa kau pikir penawar yang baru saja kuberikan padamu itu asli? Nyonya besar Ye, kenapa kau berkata begitu? Obat tadi hanyalah tonik biasa. Penawar yang asli. Aku tidak berniat memberikannya padamu, menyelamatkan istrimu. Skema nenek masih lebih unggul. Sekarang mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Jika kau menginginkan penawar yang asli, sekarang kau harus bunuh diri. Tidak. Tidak, suami. Tidak masalah jika aku mati. Tapi kau tidak bisa mempertaruhkan dirimu lagi demi aku. Jika kau mati, aku sama sekali tidak akan hidup sendirian. Istriku, aku tidak akan mati. Penawar tadi itu asli. Iya Zhang Jue, apa kau gila? Aku sudah bilang bahwa penawar yang asli tadi ada di tanganku. Yang kau minum itu palsu. Nyonya besar Ye. Penawar racun 7 kata dunia bawah. Setiap satu dari mereka memiliki tanda unik dunia bawah. Yang tadi memilikinya. Yun Xiu, sebenarnya apa yang terjadi? Tidak. Nenen, aku. Apa kau benar-benar memberinya yang asli? Kau, Apa kau bodoh? Aku juga tidak menyangka bahwa tubuh Ye Changzhe kebal terhadap semua racun. Aku benar-benar pantas mati. Untuk percaya bahwa setelah Ye Changzhe mati, Feng Lingsui masih hidup. Aku bisa merebutnya. nenek.
Jangan salahkan kakak Yun Xiu lagi. Ini semua salah Yi Kangju. Cukup. Permainan ini, aku sudah cukup lama memainkannya denganmu. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Apa yang ingin kau lakukan? Halo, Xuan Lin. Bawa orang-orang ke keluarga Ye. Ya, Tuan Naga. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi tidak ada di antara kalian yang menghargainya. Jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasihan. Kau sebenarnya ingin melakukan apa? Nenek, selamatkan aku, nenek. Beraninya kau? Apa kau sudah melupakan wasiat terakhir kakek kamu? Jangan saling menyakiti. Kau memegang token patriot. Apa kau akan melupakan aturan leluhur kita? Benar, Yi Changju. Kau tidak bisa melukai kerabatmu The film was sendiri. translated Kalian and berdua benar-benar narrated munafik by ketika Emily kalian Yao. berdua mengeroyokku. Bukankah itu tidak merugikan kerabatmu? Sekarang giliranmu. Tiba-tiba aku yang tidak mengerti aturan. Ini adalah hukuman yang pantas kau dapatkan. Chang Jue, bukankah kau sudah membuat mereka cukup menderita? Sudah cukup buruk kau tidak mau meminta maaf. Dan kau masih ingin menyakitinya lagi dan lagi. Maaf, Changju. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah kali ini. Tolong maafkan aku, Changju ya. Xuan Lin. Mohon berikan perintahmu, Raja Naga. Sekarang, segera bawa Ye Yunxiu ke tempatnya seharusnya. Dia harus menerima hukuman yang pantas. Tolong aku, nenek. Tolong aku, nenek. Ya Changju, apa kau benar-benar akan membuat nenek berlutut di hadapanmu agar puas? Bagaimana bisa kau menggunakan pemerasan moral seperti itu? Ya Changju, itu semua salah nenek sebelumnya. Semua ini salah nenek. Tolong, biarkan Yun Xiu kali ini saja. Changju, nenek akan berlutut untukmu. Nenek, aku mohon padamu. Aku muak dengan trikmu. Hari ini, Ye Yunxiu harus membayar harganya. Bawa dia pergi. Tidak, Ya, Raja Naga. kau tidak bisa melakukan ini. Kakak Yun Xiu Ye Changju, jika kau melakukan ini, tidakkah kau takut disambar petir? Kau begitu enggan berpisah dengan kakak Yunxiu-mu. Baiklah, kalau begitu, kau bisa ikut dengannya. Nyonya besar Ye. Hati-hati. Ya Changju, kau benar-benar memalukan bagi keluarga Ye. Memalukan. Kenapa kau melihatku? Aku tidak melihatmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku bantu kamu pasang sabuk pengaman. Pasangkan sabuk pengamanku, kenapa kamu begitu dekat? Mulai sekarang, ceritakan semuanya pada Pu Ye. Aku mengerti. Mulai sekarang, aku pasti tidak akan bodoh lagi. Percayalah padaku, aku tidak akan mengkhianatimu. Jangan percaya apa kata orang lain, ya. Mengerti? Baiklah, ayo pulang. Halo. Asalkan kau bisa membantuku menyelamatkan Yun Xiu, aku akan memberikan semua aset keluarga kepadamu. Baiklah, tenang saja. Setelah uangnya ada, aku akan mengusir Tuan Muda Yi dari kota utara. Dijamin tidak ada yang akan tahu. Baiklah. Yun Xiu, nenek hanya bisa membantu sejauh ini. Ling Sue, makan lebih banyak, ya. Ibu, makanlah lebih banyak. Baiklah, Ling Sue, mari kita adakan pernikahan minggu depan. Ya, aku bisa ikut dalam pernikahan ibu dan ayah. Ayah, kalau begitu di pernikahanmu, apakah akan ada banyak sekali makanan lezat? Tentu saja ada. Chang Jue, identitasmu sekarang istimewa. Pernikahan atau tidak, sebenarnya Film tidak was terlalu penting. translated and Ling Sui, narrated by M. Aku Media. ingin menyatakan kepada dunia, kau Feng Ling Sui adalah istriku, Ye Changjun. Kita tidak melakukan kesalahan apapun sebelumnya. Label-label yang tanpa dasar dilekatkan padaku. Sebelumnya, aku ingin merobek semuanya, satu persatu, di pernikahan. Baiklah. Aku percaya padamu.
Kita akan mengadakan pernikahan. Ayo makan. Ayah, ibu kenapa belum keluar? Ada apa-apa kau mulai tidak sabar? Ayah, aku harus ke kamar mandi. Baiklah, ayah akan pergi bersamamu. Sing Sing sudah gadis besar sekarang. Sing Sing ingin pergi sendiri. Baiklah, pergilah. Kalau begitu jangan lari terlalu cepat. Suami. Apakah aku terlihat bagus? Cantik. Jutaan bintang di langit. Tidak sebanding bahkan dengan separuh dirimu. Oh ya, di mana Sing Sing? Dia pergi ke kamar mandi. Halo, siapa ini? Halo, Ye Changjun. Jika kau tidak ingin terjadi apa-apa pada putrimu, bawa uang tunai 80 juta sekarang, dan datang temui aku. Ye Yunxiu, kau mencari mati. Ye Changjun, sebaiknya kau tidak sombong, atau nyawa putrimu. Aku tidak bisa menjaminnya. Ayah, selamatkan aku. Jangan sentuh dia. Sing Sing, jangan takut nah. Dia akan menolongmu sekarang. Apa yang terjadi pada Sing Sing? Tenang saja, aku tidak akan biarkan Sing Sing terluka. Bagaimana bisa ya Yunxiu membawa Sing Sing? Jangan khawatir, aku di sini. Xuan Lin, bawa elit pedang hantu dan temui aku. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan ganti baju dan segera ke sana. Baiklah. Ye Changjun, kali ini, bahkan jika itu berarti kehancuran bersama, aku akan membunuhmu. Ye Yunxiu, lepaskan putriku. Sing Sing. Sing Sing, jangan takut. Ibu dan ayah ada di sini. Jika kau tidak ingin terjadi apa-apa pada putrimu, berlututlah sekarang dan bersujud dan minta maaf padaku. Tidak, jangan sentuh dia. Ini ilegal. Tenanglah. Kalau begitu berlututlah. Baiklah, kami akan berlutut. 3, 2, Ye Yunxiu, kartu ini berisi uang yang kau inginkan. Ambil uangnya dan kau bisa pergi. Selama kau tidak menyentuh putriku, aku tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu. Ye Changjun, bahkan sekarang, kau masih ingin menceramahiku. Jangan keterlaluan. Diam, semua ini. Kalian berdua memaksaku sampai seperti ini. Sekarang aku telah jatuh ke keadaan ini. Aku telah menjadi tikus di selokan. Semua orang ingin menjatuhkanku. Dan kau hidupmu sempurna. Keluargamu bahagia. Jangan gelisah. Selama kamu menyadari kesalahanmu dan kembali, kamu juga bisa menjalani hari-hari ini. Percayalah padaku. Apa kau menganggapku bodoh? Kalian berdua, sekarang, bersujud dan minta maaf padaku. Katakan kau salah. Ye Yunxiu, jangan keterlaluan. Ayah, sakit. Tidak. Ye Yunxiu, aku mohon padamu. Jangan sentuh dia. Apapun yang kau mau, aku akan mengikuti. Baiklah, kalau begitu, patahkan satu lengan. Apa? Tidak bisa mengerti ucapan manusia. Ya, Tidak, suami. Ye Yunxiu, aku mohon padamu. Jangan lakukan ini. baiklah, kalau begitu kemarilah. Tidak, Lingsu, jangan ke sana. Apa kau tidak mengerti ucapan manusia? Ye Yunxiu, kau benar-benar tercela. Baiklah, kutuk aku sesukamu. Bagiku sama saja. Aku setuju. Aku akan ke sana. Lingsui, Suami, aku minta maaf. Aku percaya padamu. Lingsui, Ayah, Sing Sing takut. jangan takut, Sing Sing. Ini hanya mimpi. Tidurlah saja. Ye Yunxiu, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Jadi aku ingin binasa bersamamu. Orang gila. Tidak, Sekarang, bunuh diri saja. Maka aku akan melepaskannya, jika tidak. Tunggu saja dia mati. Aku akan memberimu 3 detik. 1, 2. Bagaimana kau bisa di sini?
Apa kau pikir orang-orang paviliun naga langit? Semuanya tidak berguna. Pada akhirnya, aku tetap kalah. Iya Yun Xiu. Kita pernah seperti saudara. Hari ini, persaudaraan kita benar-benar berakhir. Bawa pergi. Yi Changjun, aku salah. Yi Changjun, kakak. Ayo, kita pulang.